Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Dika Sautra, nomor absen 42 kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menceritakan kisah Ramayana yang dibagi menjadi 7 kanda sebagai berikut. 1. Balakanda. Di negeri Kosala dengan ibu kota Ayodhya yang diperintah oleh Raja Dasarta, ia memiliki 3 orang istri. Kausalya yang berputra Rama sebagai anak tertua, Kaikeyi yang berputra Bahatara, dan Sumitra yang berputra Laksamana dan Satrugana. Dalam Swayanabara di Wedya, Rama berhasil memperoleh Sita putri Raja Janaka sebagai istrinya. 2. Abhyuda Kanda. Dasarta berasa sudah tua, maka ia hendak menyerahkan mahkotanya kepada Rama. Datanglah Kaikeyi yang memperingatkan bahwa ia masih berhak atas 2 permintaan yang mesti dikabulkan oleh raja. Maka permintaan Kaikeyi yang pertama ialah supaya bukan Rama melainkan Batara lah yang menjadi raja menggantikan Dasarta. Permintaan kedua ialah supaya Rama dibuang ke hutan selama 14 tahun. Demikianlah Rama, Laksamana, dan Sita istrinya meninggalkan Ayodhya. Tak lama kemudian, Dasarta meninggal dan Batara menolak untuk dinobatkan jadi raja. Ia pergi ke hutan mencari Rama. Bagaimanapun ia membujuk kakaknya. Rama tetap pendiriannya untuk mengembara terus sampai 14 tahun. Pulanglah Batara ke Ayodhya dengan membawa trompa Rama. Trompa inilah yang ia letakkan di atas singgasana sebagai lambang bagi Rama yang seharusnya menjadi raja yang sah. Ia sendiri merintah atas nama Rama. 3. Arnyangka Kanda. Di dalam hutan, Rama berkali-kali membantu para bertapa yang tidak habis-habisan diganggu oleh raksasa. Suatu ketika, ia berjumpa dengan laksamana perempuan, Surpanaka. Namanya, ia jatuh cinta padanya. Oleh laksamana raksasa ini, dipotong telinga dan hidungnya. Kemudian ia melaporkan peristiwa ini kepada kakaknya Ravana, seorang raja raksasa yang berkepala 10 dan memerintah di Alenka. Diceritakan pula betapa cantik istri Rama. Ravana pergi ke tempat Rama dengan maksud menculik Sita sebagai pembalasan terhadap penghinaan adiknya. Marica, seorang raksasa teman Ravana, menjelma sebagai kijang emas dan berlari-lari kecil di depan kemah. Rama dan Sita sangat tertarik dan meminta kepada suaminya untuk menangkap kijang itu. Ternyata kijang itu tidak sejinak nampaknya, dan Rama makin jauh dari tempat tinggalnya. Akhirnya kijang itu dipanahnya. Seketika itu kijang itu menjelma menjadi raksasa dan menjerit keras. Jeritan itu dikira oleh Sita berasal dari Rama, maka disuruhnyalah iparnya memberi pertolongan. Sita tinggal sendirian. Datanglah seorang brahmana kepadanya untuk berpura-pura meminta nasi. Sita dilarikannya. Dengan sangat bersedih hati mereka mencari jejak Sita. Dalam pengembaraan yang tidak menentu itu, mereka bertemu dengan burung Jatayu. Burung tersebut merupakan bekas kawan baik Dasarta. Dan ketika ia melihat dibawa terbang oleh Rawana, ia mencoba mencegahnya. Dalam pertempuran yang terjadi, Jatayu kalah. Sehabis memberikan penjelasan itu, Jatayu mati. 4. Kiskindha Kanda. Rama berjumpa dengan Sugriva, seorang raja kera yang berkerajaan serta istrinya direbut oleh saudara sendiri yang bernama Walin. Rama bersekutu dengan Sugriva untuk memperoleh kerajaan dan istrinya dan sebaliknya. Sugriva akan membantu Rama untuk mendapatkan istri dari negeri Alenka. Kiskindha digempur. Walin terbunuh oleh panah Rama. Sugriva kembali menjadi raja Kiskindha dan Anggada, anak Walin, jadikan putra mahkota. Tentara kera berangkat ke Alenka di tepi pantai selatan yang memisahkan Alenka dari daratan India. Tentara itu berhenti. Dicarilah akal bagaimana untuk dapat menyeberangi lautan. 5. Sundara Kanda. Hanuman, kera kepercayaan Sugriva, mendaki Gunung Mahendra untuk melompat ke negeri Alenka. Akhirnya ia dapat pula menemukan Sita. Kepada Sita dijelaskan bahwa tak lagi Rama akan datang menjemputnya.
Hanuman ditahan oleh tentara Lanka. Ia diikat erat-erat dan kemudian dibakar. Ia meloncat ke arah rumah dengan ekornya yang menyala menimbulkan kebakaran di kota Lanka. Kemudian Hanuman melompat kembali menghadap Rama untuk memberi laporan. 6. Yuddha Kanda. Dengan bantuan Dewa Laut, tentara Kera berhasil membuat jembatan ke Lanka. Rawana yang mengetahui bahwa negara terancam musuh menyusun pertahanannya. Adiknya Wibisana menasihatkan untuk mengembalikan Sita kepada Rama dan tidak usah berperang. Rawana bukan main marahnya. Adiknya itu diusir dari Alangka dan menggabungkan diri dengan Rama. Setelah itu terjadi pertempuran yang sengit. Setelah Indrajit dan Kumbakarna gugur, Rawana terjun ke dalam kancah perperangan yang diakhiri dengan kemenangan di pihak Rama. Dan Ravana terbunuh dalam perperangan tersebut. Setelah peperangan selesai, Wibisana, adik Ravana yang memihak Rama, diangkat menjadi raja di negeri Lanka, serta Sita bertemu kembali dengan Rama. Rama tidak mau menerima kembali istrinya, karena sudah sekian lama ditinggal di Alengka dan tidak mungkin masih suci. Sita sedih sekali, kemudian ia menyuruh pada abdinya membuat api unggun. Kemudian ia terjun ke dalam api. Nampaknya Dewa Agni di dalam api tersebut menyerahkan Sita kepada Rama. Rama menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak sensi dan kesucian Sita. Kan tetapi sebagai pramisuri kesuciannya harus terbukti di depan mata rakyatnya. Diiringi oleh tentara Kera, Rama beserta istri dan adiknya kembali ke Ayodhya. Mereka disambut oleh Batara yang segera menyerahkan tahta kerajaan kepada Rama. 7. Uttarakanda. Dalam bagian ini diceritakan bahwa kepada Rama terdengar desas-desus bahwa rakyat yang menyaksikan kesucian Sita. Maka untuk memberi contoh yang sempurna kepada rakyat, diusirlah Sita dari istana. Tibalah Sita di pertapaan Valmiki, yang kemudian mengubah riwayat Sita itu Wiracarita Ramayana. Di pertapaan itu, Sita melahirkan 2 anak laki-laki kembar, Kusa dan Lava. Kedua anak itu dibesarkan oleh Valmiki. Waktu Rama mengadakan Aswamedha, Kusa dan Lava hadir di istana sebagai pembawa nyanyian-nyanyian Ramayana yang digubah oleh Valmiki. Segera Rama mengetahui bahwa kedua anak laki-laki itu adalah anaknya sendiri. Maka dipanggillah Valmiki untuk mengantarkan kembali Sita ke istana. Setelah di istana, Sita bersumpah, janganlah kehendaknya raga diterima oleh bumi seandainya ia memang tidak suci. Seketika itu belahlah dan muncul Dewa Pertiwi di atas singgasana emas yang didukung oleh ular-ular naga. Sita dipeluknya dan dibawa lenyap ke dalam bumi. Rama sangat sedih dan menyesal, tetapi tidak dapat memperoleh istrinya kembali. Ia menyerahkan mahkotanya kepada kedua anaknya dan kembali ke kahyangan sebagai Wisnu. Sekian dari video kisah Ramayana saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.